Ini Bu Atika salah satu tantangannya adalah soal regulasi. Bagaimana aset pemerintah boleh direkayasa oleh warganya sendiri, Pak. Karena kita ini kekunci oleh akuntan ini. Ketika nanti mau diaudit, aset itu sudah berubah bentuk, fungsi, dan ini jadi masalah tersendiri. Salah satu aspek yang menantang di kota ini. Terima kasih Pak Said. Pak Ilham, silakan Pak Ilham. Ada beberapa hal yang saya ingin gunakan untuk memberikan masukan saya. Jadi pertama tadi kita sama-sama mendengar kalau kita misalnya ke luar negeri, ke kota-kota yang kita kenal, kita tahu kita berada di kota mana. Misalnya kita ada di Roma, di Paris, di London, Washington, Moskow, Beijing, banyak sekali ya. Semuanya ada karakter tertentu. Dan karakter itu kalau kita uraikan itu ada alasan. Salah satu alasannya itu tentu sejarah, tapi juga visi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat prinsip-prinsip ini kita terapkan kepada misalnya Jakarta. Ini kebetulan sekali, ini ada Gubernur DKI dan juga pengembang IKN. Kita ini sebetulnya kalau kita mau mengerti Jakarta, satu hal yang harus kita bereskan dulu. Jakarta ini ibu kota atau tidak? Kalaupun ibu kota, sekarang kan ada konsep baru nih, ibu kota pemerintahan, tapi mungkin yang simbolis di sana mungkin ya. Dan ini bukan pertanyaan yang mudah dan bukan sepele. Kalau kita lihat ya, yang tadi saya sebutkan semuanya ibu kota. Kalau buat saya sebuah ibu kota di semua negara, alangkah baiknya dia di dalamnya ada macam filosofi dari negara itu. Tadi Mas Bambang menyebut apa namanya apa yang dari Myanmar itu? Dari Myanmar itu katanya saya nggak bisa ucap itu. Napidao. Tadi kan dikeluhkan dia 20 jalur gitu ya. Sebetulnya saya pikir, ini memang sebetulnya dia punya konsep negaranya. Sebagai manusia kita seolah kecil, tapi kotanya besar karena ini simbol negara. Jadi kita ini berhadapan dengan satu atau pemerintah yang begitu dominan, kita sebagai jangan-jangan kita menantang sebagai manusia. Karena itu kita warga aja dan kita seorang diri di satu jalan yang lebar besar itu tidak ada artinya. Nah itu mohon maaf ini katanya mungkin agak ekstrim, ini mungkin satu filosofi fasis gitu ya. Jadi kayak di Nazi semuanya gede gitu ya karena dia memang simbol negara. Nah kalau kita kembali ke filosofi seperti itu, kita mulai di awal republik kita. Visi kita apa? One country, one people, one language ya, untuk menyatukan. Jadi kenapa tidak kita mulai dengan satu visi buat Jakarta? Karena kalau kita Pak, ya kita membuat tadi kan disebut sebagai apa partisipolis. Takut saya kalau kita nggak punya satu visi bersama, nanti kita hasilnya bisa sangat amburadul gitu ya. Karena belum tentu kalau asal kita memberikan peluang untuk semua orang berkolaborasi sama satu sama lain yang menjadi yang terbaik buat Jakarta, belum tentu. Yang terlebih dahulu kita menciptakan ada satu visi besar. Apa yang kita mau untuk ya semula untuk negara kita, tapi untuk kota ini. Nah saya pikir apa ya? Mungkin bisa seperti ini, one city, one people, one culture. Karena misalnya mungkin ada juga yang lain ya. Karena budaya yang kita ciptakan dalam kota memang dan itu untuk kita sebagai Indonesia ya. Saya kira itu adalah satu hal yang spesifik ya. Jadi di Indonesia ini memang kita negara besar, tapi kita juga sangat nyaman dengan hal yang sederhana, yang kecil. Karena kita memang roots akar kita dari situ. Jadi di lain pihak Jakarta memang secara simbolis harus menunjukkan satu kejayaan, satu kebersatuan gitu ya. Yang menurut saya kalau lihat kita cap daripada yang tadi diberikan kepada kita ini kan nggak tahu semuanya dapat jaganya. Di situ kan ada Monas ya. Monas kan sebetulnya kayak satu gitu. Itu satu, kita satu sebagai kota, satu sebagai negara, sebagai bangsa, satu bahasa. Jadi kebersatuan itu, kebersamaan itu sebetulnya juga harus tercermin dalam kehidupan kota. Kita bisa kemana-mana nggak takut, nggak terbuka, toleran, memperhatikan satu Indonesia. Saya tidak bermaksud untuk mengusulkan Jakarta jadi kayak taman mini gitu ya, bukan begitu. Tapi kan ada keanekaragaman yang kita syukuri dan kita justru rayakan. Dan itu tetap saja dalam wadah kita menjadi ibu kota. Mungkin ya ini masih harus dijawab. Ini kita ibu kota atau tidak?
kalau kita misalnya kena Jakarta di lain pihak, sering kali untuk jadi contoh, dan tadi kita udah bicara untuk kota-kota lain. Saya punya sedikit pengalaman di Batam misalnya, saya bukan developer kayak Mas Harun gitu ya, tapi kita juga ada sedikit pengalaman dengan Batam gitu ya. Jadi di situ masyarakat menginginkan kita mau ada mall kayak di Jakarta ya, gitu ya. Karena mereka selalu mimpi seperti Jakarta. Tapi sebetulnya yang akan otomatis terjadi, karena memang budaya di daerah itu kan didominasi oleh budaya daerah. Ya, maksud kota di daerah didominasi oleh budaya daerah. Jadi mereka itu kota-kota di situ mungkin pencerminan daripada budaya daerah itu di Jawa-Jawa, di Sulawesi dan sebagainya. Tapi kalau Jakarta ini kan sebetulnya semuanya. Ini Jakarta ini kan benar-benar metropolitan untuk satu negara. Jadi kalau saya boleh usul justru bagus kalau menurut saya soal partisipasi approach, metodologi. Tapi maunya kemana? Jangan-jangan nanti metodologinya menghasilkan sesuatu yang hanya temporer saja tapi sebetulnya tidak punya nilai yang lebih abadi. Nah itu buat saya. Tapi yang penting yang kita harus selesaikan sebetulnya adalah, ini kebetulan dua-duanya ada sebelah saya, IKN dan Jakarta, gimana nih dikotominya? Yang mana yang jadi ibu kota, dan kalaupun dua-duanya di ibu kota, peran masing-masing itu apa? Dan kalau itu sudah jelas, simbolisme yang menurut saya tiap negara perlu. Jadi kita lihat di Paris, dia masih ada Versailles kan, masih ada. Tapi waktu setelah revolusi Prancis itu kan semua avenue dibuat oleh Osman kalau salah ya, itu kan menjadi sangat standar dan lebih humanis gitu ya. Tapi efisien juga. Jadi tidak lagi royal, biarpun kerajaan Prancis yang absolut itu masih ada bekas-bekasnya, masih ada simbol-simbolnya. Begitupun di Jakarta, kita tidak bisa abaikan kita ini pernah koloni. Jadi masih ada di Jakarta itu ya, struktur-strukturnya kita sekarang punyai, mulai dari kanal-kanal yang ada di kota tua sampai dengan struktur-struktur itu masih ada di dalam kota kita. Itu harus kita, menurut saya harus kita tetap perhatikan dalam perencanaan ke depan. Tapi ya saya kira itu yang saya bisa masukkan, memberikan sebagai masukan. Sebetulnya perlu ada visi yang kita sepakati sebagai satu kota yang memang semuanya hidup di sini, agar supaya apapun dan pemerintah siapapun, wali kota siapapun atau gubernur siapapun mengajak pada visi itu, sehingga kita mempunyai sesuatu hal yang kita bisa banggakan dan juga menjadi identitas daripada kita sebagai Indonesia. Itu saja, terima kasih. Thank you Pak Ihlar. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Ihlar. Nah, kan kalau kita punya visi yang sama maka arahnya jadi sama, sehingga tidak terpencil kiri intinya. Nah, Bapak sekalian, kita tentu bisa berbicara ini lebih panjang lagi, with endless conversation kalau soal kota dan kedepannya. Tapi dari sini kita tadi sudah bisa menangkap pesan-pesan utama yang disampaikan. Ini adalah percakapan awal yang mudah-mudahan nanti kita akan pada percakapan-percakapan yang lebih fokus pada tema-tema tertentu yang nanti Bapak Ibu sekalian nanti diharapkan untuk bisa terlibat di dalam. Jadi kami ulang, ini kita berharap nantinya dari Karsa City Lab ini ada rujukan yang bisa dipakai untuk kota-kota se-Indonesia di dalam membangun. Baik itu kota yang ukuran penduduknya di atas 5 juta, yang 2 juta, 5 juta, 1 juta sampai 2 juta, ataupun di bawah 1 juta. Yang itu semua punya tantangan yang berbeda. Kita harapkan seperti itu, karena kita ingin yang tadi disebut urbanisasi sama dengan modernisasi, Pak Gita tadi sampaikan. Dan di sisi lain, kita menyaksikan bahwa peradaban, kebudayaan dibangunnya juga di perkotaan. Nah, kita berharap di seluruh Indonesia ketimpangan ini bisa diselesaikan, salah satunya dengan mendorong kemajuan di centers of economic growth. Dan center of economic growth berada di perkotaan. Jadi harapan kita seperti itu. Nah, Bapak sekalian, kita akan tidak lama lagi akhiri percakapan.